Bismillah, faslun fi ahkamis salami. Pasal ini menjelaskan yaitu hukum-hukum salam. Hukum-hukum akad salam. Salam ini adalah nau'un minal bai'. Jadi satu warna dari bai'. Nah, sehingga salam ini sudah dijelaskan oleh matan di babul bai', yaitu bai'u syai'in mausufin bi dhimmah. Nah, salam ini secara bahasa itu sama dengan salaf. Dikatakan di sini wa huwa was-salafu lughatan bi ma'nan wahid, yaitu at-taqdim, artinya mendahulukan. Kenapa akad ini disebutkan salam atau salat mendahulukan? Karena dalam akad ini wajib mendahulukan ra'sul mal atau saman. Wajib mendahulukan uangnya fi majlisil akdi, dalam majlis akad. Yang disebut majlis akad ini jangan dipaham bahwa majlis akad itu adalah tempat saja. Majlis akad ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Bujairimi, ya, itu al-halah allati kana 'alaiha al-'aqidani. Jadi keadaan yang dimana menetapi pada keadaan tersebut dua akad. Ini bisa ada majlis akad juga ketika kita masalan mesan di WA atau di wasailut tawassul lagi yang lain seperti di FB dan yang lainnya lah. Nah, lafadznya itu terus salam ini kalau bahasa istilah kita ini pesan. Nah, pemesan. Nah, bahasa pesan ini tidak mewakili salam secara makna. Nah, karena salam itu kan at-taqdim, pesan itu bukan. Tapi masuknya pesan ini kemana? Ini bisa masuk kemana-mana. Ya. Pesan ini bisa masuk ke salam. Pesan juga bisa masuk ke bai'i syai'in mausufin bi dhimmah. Pesan juga ya bisa masuk ke akad istisna. Pesan juga bisa tidak masuk pada salah satu yang tidak masuk bagi salah satu perkara yang disebut tadi. Nah, bedanya menurut jumhur ulama antara bai'u syai'in mausufin bi dhimmah dan salam ini ada bedanya. Nah, apa bedanya? Di antara bedanya, salam itu kan membeli, ya. Salam itu kan bai'u syai'in mausufin bi dhimmah bilafdis salam awis salaf. Nanti akan dijelaskan itu. Menjual bai'u syai'in, menjual sesuatu yang disifati bi dhimmah. Dhimmah itu maksudnya bidzat. Ya. Dhimmah itu adalah sesuatu, ya, yang ada di dalam zat seseorang. Nah, dhimmah ini dari tafawut. Jadi bertingkat-tingkat dari nakis, ya, ke kamil sampai ke akmal. Kalau dhimmah yang akmal itu dia bisa menerima hak dari yang lain, juga dia bisa membebani pada yang lain. Ini dhimmah yang akmal. Nah, contoh masalah janin. Janin ini seseorang yang masih ada dalam perut sang ibu itu mempunyai dhimmah. Tapi hanya dhimmahnya ini menerima warisan, menerima wasiat,
atau menerima wakaf masalah. Tapi dhimmahnya nakis. Ini dikaitkan dhimmah tersebut pada lahirnya seseorang. Kalau dia lahir berarti hak warisnya jelas, ta'alluq atau hak wasiatnya juga jadi. Nah, terus wakafnya juga jadi. Kalau tidak seperti itu tidak. Nah, setelah besar, yang sempurnanya dhimmah itu ya ketika nanti sudah baligh. Dia bukan sekedar menerima hak, tapi dia juga bisa membebani. Nah, jadi dhimmah ini ada di setiap orang. Nah, ada di setiap orang. Nah, jadi dikatakan bai'u syai'in mausufin bidhimmah, menjual sesuatu yang disifati sesuatu tersebut bidhimmah, yang sesuatu tersebut adanya di dalam zat seseorang, jadi dalam tanggung jawab seseorang. Nah, itu menjual sesuatu itu ada dengan lafaz bai'un, menjual. Nah, gitu. Ada dengan lafaz salam. Nah, kalau lafaz tidak dengan lafaz salam, yaitu dengan menjual, seperti itu, maka jatuhnya bai'u syai'in mausufin bidhimmah. Kalau dengan lafaz salam, maka jatuhnya ya salam. Perbedaannya diantaranya, kalau salam itu yaitu harus harus tadi bahwa uangnya atau ra'sul malnya harus diterima di majelis akad. Sedangkan bai'u masyhurun fi dhimmah ini tidak harus diqabad, diterima ra'sul mal atau samannya itu di majelis akad, tapi disyaratkan harus ditakyin saja. Nah, sebetulnya ini persyaratannya ya gimana ya, nggak terlalu jauh. Artinya nggak terlalu jauh ya, takyin itu kan harus ada. Gak mungkin takyin itu nggak ada. Seperti masalah begini, takyin itu saya ingin membeli barang begini disifati ya dengan uang ini begitu. Walaupun tidak diserahkan uang tersebut, tapi ditakyin. Nah, jadi tetap takyin itu harus ada uangnya. Jadi ketika orang memesan seperti ini, misalkan saya pesan ini ya, misalkan baju mereknya Alisan, warnanya putih, terus apalagi size-nya misalkan 15, tangannya sekian, kayak begitu. Terus kita tidak membayar terlebih dahulu di majelis akad, tidak dibayar, juga tidak ditakyin masalan. Nah, begitu mufarokoh antara kedua orang tersebut, antara akidani, ya tidak menerima yang namanya saman atau rasul mal, itu laisa bisalamin wala bai'i mausufin fi dhimmah. Bukan salam, bukan bai'i mausufin fi dhimmah, dan itu haram. Itu jatuhnya jadi bai'uddain biddain. Dan bai'uddain biddain ini yang diharamkan oleh Nabi setelah ya bai'ul kali bil kali. Ya, bai'ul kali bil kali ini termasuk salah satu afrodnya itu kayak begini. Ini membeli sesuatu, kita pesan, terus tidak dibayar. Jadi wajib dibayar pada waktu itu di majelis akad itu supaya menjauhi yaitu bai'uddain biddain yang diharamkan oleh Nabi. Nah, adapun pesan, pesan itu bisa ke bai'u syai'in mausufin bi dhimmah. Bisa. Bisa juga pesan ini ke akad salam, bisa. Bahkan pesan ini bisa juga, yaitu kalau di mata Imam Syafi'i qaul dhaif, tapi walaupun qaul dhaif, ya al-a'immah ats-tsalatsah ghairal Imam Syafi'i yujawizunahu. Wa min asy-Syafi'iyyati man yujawizuna ya hadzal aqd, seperti siapa itu? Itu al-bai'ul ghaib. Naam, al-bai'ul ghaib. Bai'ul ghaib ini ya bisa juga dengan bahasa pesan. Kalau bai'ul ghaib ini kan dibolehkan oleh al-imam ats-tsalatsah. Kalau di madzhab Imam Syafi'i seperti Ar-Ruyani, Al-Baghawi. Tapi dengan syarat dibolehkan itu adanya khiyar ru'iyat. Itu bisa saja dengan pesan. Nah, ini mengetahui kalau ini sangat penting karena memang akad sekarang ini karena ya banyak bai'ul ghaib ini sangat banyak. Nah, jadi kayak sirat muhtamilah begitu.
Tapi yang jelas sekali lagi bahwa pesan untuk salam itu sah. Nah, pesan untuk salam itu sah. Wa syar'an bai'u syai'in musbin bi dhimmah wa la yasu illa bi ijabin wa qabul. Ini harus ada ijab dan qabul. Ya. Jadi urus wa yasihu salamu halan wa muajjalan. Sah akan salam, akan pesan halan wa muajjalan. Ini di mazhab Imam Syafi'i khusus. Kalau di mazhab selain mazhab Imam Syafi'i halan ini tidak sah. Yang namanya salam ini pasti harus muajjal. Kalau di mazhab Imam Syafi'i di sini pakai mafhum aulawi, yang muajjal aja sah. Salam ini apalagi yang hal. Kalau yang hal contohnya seperti orang datang ke toko kitab, betulan. Ke toko kitab, "Mas, saya pesan kitab ini dong. Ada nggak kitab Minhaj tahun 2015 cetakan Darul Minhaj, Minhajut Thalibin. Ya, ada nggak yang kertasnya putih, misalnya, yang jilidnya lunak? Ya, Darul Minhaj asli. Oh, ada adanya. Saya berapa Mas harganya? Misalkan harganya 150. Saya pesan 10. Langsung kita bayar. Dia cari. Nah, itu salam halan. Nah, karena di majelis akad langsung di muslamfihnya ini langsung diserahkan. Nah, ini yang jadi hal ini karena dia di majelis akad langsung diserahkan. Nah, fa in atlaqas salam in aqada halan fil asah. Ya, kalau salam ini dimutlakan, tidak disebut ini hal muajjal, in aqada halan fil asah. Menurut kalau asah ini jadi akad salam ini hal. Awas ya, ini dalam fikih turos seperti ini. Nah, dalam kenyataannya, jadi artinya kita harus tahu kenapa dijadikan hal, ini dalilnya apa. Kalau memang dalilnya uruf adalah seperti itu, maka ketika uruf berbeda, maka bisa berbeda lagi. Nah, misalkan kalau ini adalah maksudnya itu adalah uruf, memang uruf itu kalau dimutlakan semuanya ke hal. Seperti itu. Di mazhab Imam Syafi'i ya. Tapi saya rasa ini bukan uruf karena mazhab-mazhab ulama yang lain tidak mensahkan yang namanya akad salam itu hal. Jadi ketika mutlak ya sudah, kalau tidak mensahkan hal ya pasti muajjal kayak begitu. Pasti muajjal. Jadi ini dalilnya bukan uruf. Sehingga kalau uruf mengatakan uruf itu muajjal ketika dimutlakan, ya, di mazhab Imam Syafi'i tetap tidak terpengaruh dengan uruf. Ini banyak nadirnya di kitab fikih. Wa inna ma yasihus salamu ay fi ma ay fi syai'in. Akad salam itu hanya sah ya dalam perkara takamalat fi khamsu syara'it. Syara'it jama dari syurut. Syurut jama dari syartun, jadi jam'ul jam'i. Yang sempurna di dalam perkara tersebut yaitu 5 persyaratan. Ini kelihatannya syarat muslamfi semua, syarat barang yang dipesannya. Nah, ahaduha an yakunal muslamfi madbuton bis sifat. Keadaan muslamfinya harus madbut bis sifat. Harus tertobit, harus ya, madbut itu bisa dibatasi lah dengan sifat ya, jadi sifatnya itu akurat. Jadi an yakuna madbuton bis sifat itu muslamfih itu harus akurat sifatnya begitu. Nah, sifatnya itu allati yakhtalifu al-gharadu fil muslamfih, yang beda-beda al-gharad itu maksud dalam muslamfih tersebut. Jadi kalau sifat yang layak tarifu bihal gharad ini sifat ghairu mu'tabar. Ya, sifat ghairu mu'tabar. Jadi sifat tidak dihitungkan. Bihaitsu yantafi bis sifati al jahalatu fihi. Sekiranya menutur sifat itu kita tidak dihitung bodoh dalam urusan muslamfih tersebut. Ya kayak tadi. Kalau kita tahunya Darul Minhaj aja, sedangkan Darul Minhaj itu misalkan Minhajut Thalibin ini ada 2. Ada cetakan dari 2017 yang kertasnya kuning, ada cetakan tahun 2015
itu bisa yahtalifu bihal gharad. Kenapa yahtaliful gharad? Kalau untuk dihafal anak tahun 2015. Nah, kenapa? Karena lentur jilidnya, enak dibawa kemana-mana, nggak kaku. Tapi untuk mata enak yang kuning, kayak begitu. Dibanding yang putih yang tahun 2015, enak yang tahun 2017. Ini yakhtalifu bihal gharad. Wala yakunu dzikrul awsaf ala wajhin yuaddi li izzatil wujudi fil mislam fi kalu'lu'in kibarin. Ya, jangan sekira-kira menyebutkan sifat-sifat itu sekira-kira menjurung pada langka sekali muslamfi. Itu gak boleh. Ini gak bakalan ada kalau zaman sekarang. Gak mungkin orang mesen-mesen kayak gini jadi kayak gak serius ini jualan. Seperti memesan lu'lu'in kibar, inten mutiara, lu'lu ya, mutiara yang besar. Ini gak mungkin ada. Dan jariyah dan ukhtiha, saudaranya, adik kakak, ini susah. Atau sama anaknya, susah juga. Yang kedua, an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairu. Harus si muslamfi itu jenis yang tidak campur sama jenis tersebut yang lainnya. Nah, ya, contoh seperti apa? Bubur. Nah, bubur itu enggak sah. Ya. Itu bubur jinsan la yakhtalit bihi ghairu. Fala yasihu salam fil mukhtalifil maqsudil ajza allati la tandabit. Ya, jadi salam ini enggak sah jadi dalam sesuatu muslamfi yang mukhtalit al maqsudil ajza, juznya itu dimaksud, ya, diminati. Nah, kayak bubur kan semuanya itu jus-jusnya itu dimaksud. Kaharisatin, harisa ini termasuk sejenis bubur lah, makan yang campuran dari kacang-kacang. Wa ma'jun, kayak jambu-jambu kayak gitu. Fa in dhabatat ajza'uhu sahhas salamu fi. Kalau indobatu ajzauhu, jusnya itu apa ya? Indobatot, terbatasi, akurat, sama, sah salamnya, seperti mentega, kayak jubnin. Nah ini, perhatikan ya, kita harus mengetahui syarat-syarat salam. Karena dalam syarat salam ini ada kaitannya nanti dengan masalah qarad. Dalam kaidah fikih dikatakan kan ma yassihu ma sahha fihi salam, ya, sahha fil qard. Sesuatu yang sah jadi muslamfi, maka sesuatu tersebut sah jadi diutangkan. Dan ketika diutangkan jarra naf'an, menarik kemanfaatan, terjadi riba. Tapi ketika sesuatu tersebut dijual terus menarik kemanfaatan, enggak riba. Ini bedanya akad aja. Nah, bedanya akad aja. Wa syartu tsalits mazkurun fi qawlihi wa lam tadkhulhu an-naru li halati. Syarat ketiga, si muslamfi ini jangan dimasuki oleh api untuk merubahnya muslamfi tersebut. Bi anda khalatu muslamfi itu terpengaruhi oleh api karena litobkhin, karena dipasak, ausyayyin, atau karena digoreng. Fa in dakhalathu, nah berarti setiap perkara ya yang ya kayak digoreng, dimasak, direbus, nah itu ya tidak sah. Seperti akad salam kayak pizza, terus pesan apalagi catering kayak begitu, itu tidak boleh. Khalatuhun nar litamyiz kal asali was siman atau wasamni. Kalau dimasuki api itu untuk membedakan, misalkan mana madunya, mana yang menyertainya, atau kayak seperti madu dan minyak samin, sohas salam. Itu kalau untuk membedakan seperti itu saja, maka salam sah di dalam perkara tersebut.
Warabi'u alla yakunal muslim fih muayyanan. Jangan ditunjuk saya memesan barang ini. Enggak boleh. Ya, sifatnya itu harus baldainan, harus dain. Nah, sifatnya itu harus dain. Aslamtu ilaika hadha thawba masalan fi hadzal abd. Aslamtu ilaika hadha thawba fi hadzal. Aslamtu. Jadi saya mendahulukan padamu hadza thauba. Nah, pada baju ini. Jadi baju dijadikan rasul mal. Nah, ini bajunya saya bayar. Nah, ini baju nih sebagai bayarannya. Fi hadzal amdi. Dalam memesan misalkan abad ini falaisa bisalamin qat'an wala yanakidu aidan bai'an fil adhar. Nah, salam bukan dan juga tidak jadi jual beli. Nah, ajib kan? Walaupun salam itu Imam Syafi'i membolehkan salam itu halan, tapi kalau sudah muayyan itu gak boleh. Wal khamisu alla yakuna min muayyan atau min muayyanin, contoh ka aslamtu ilaika hadza dirhama fi sa'in min hadis subrah. Saya aslamtu ilaika, saya memasrahkan padamu, nah ini uangnya misalkan 100.000. Fi sa'in, saya dalam memesan 3 liter apa 4 liter min hadis subrah dari tumpukan ini. Enggak, mesen aja, jangan ditunjuk. Saya pengen yang dari barisan yang ini. Itu min muayyan. Summa li sihhatil muslim fi thamaniyatu syara'id. Untuk sahnya muslampi, sebetulnya sah ini nggak bisa diidofatkan pada pada zat. Muslampi kan zat yang dijual. Ini mentakdirkan mudhaf. Jadi sahnya mengakadkan pada muslampi ada 8 syarat. Wa fi wadi nusah wa yasius salam. Salam ini sah bi thamani syarat. Al awwal madhkurun fi qaul musannif wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nauhi bis sifatil lati yakhtalifu biha thaman. Jadi setelah menjelaskan jenis dan naunya, jelaskan juga sifat-sifat yang sekira beda dengan sifat tersebut harga-harganya. Itu kalau ada. Kalau sudah dikatakan jenisnya sudah satu, ya sudah. Nah, seperti itu. Atau ada sesuatu itu sebetulnya umum, tapi uruf itu kalau mengatakan sesuatu tersebut misalkan, maka yang itu contoh ini sekedar contoh aja, ini susah kita cari contohnya. Nah, kita hanya ingin menyambungkan pada kaidah muamalat saja dalam masalah ini. Contoh seperti pisang yang masyhur yang selalu ada di setiap acara ini, ada istilahnya pisang Ambon, Jawa Ambon. Nah, ketika dikatakan pisang, maka banyak jenisnya. Jarang orang Sunda pun yang hafal jenis-jenis pisang yang banyak itu. Tetapi uruf, ya, kebiasaan ketika memesan pisang untuk acara, apalagi ini untuk acara ini, pasti pisangnya pisang Ambon. Karena memang yang suka di ruang tamu, di mana itu adalah pisang Ambon, Jawa Ambon masalah. Nah, si uruf ini itu tidak membutuhkan untuk menjelaskan nau. Saya pesan pisang, kan pisang itu jenis. Nah, naunya banyak, ada Ambon, ada pisang serai, ada pisang tanduk, ada pisang apa. Nah, ini kata ulama al-uruf yukhassisul am. Nah, jadi uruf itu bisa mentaksis yang am. Ini berlaku. Di sini juga berlaku. Nah, itu jadi tidak cukup belajar fikih itu, harus belajar usul fikih itu seperti itu. Jadi jangan dianggap orang ini tidak sah ketika dia pesan hanya menyebut pisang saja. Misalkan, itu sekadar contoh. Ketika uruf ya mentaksisnya. Nah, terus kalau memang pisang, kan pisang Ambon juga atau Jawa Ambon itu beda-beda harganya. Ada yang kurang dari sejengkal pisangnya itu. Yang sejengkal ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang
mulus, kuning, ada yang enggak. Nah, kalau sekira sifat itu adalah membedakan harganya, misalkan kalau yang mulus, yang besar, itu satu sikatnya itu sekian harganya. Kalau yang biasa-biasa sekian harganya. Ya sebutkan. Sifatnya sebutkan. Fayadhkuru fis salam fi rokikin. Kalau rokik jenis kan nau'ahu. Rokik mana nih? Turki, apa Hindi, laki-laki, apa perempuan, terus tahunnya takriban, terus ukurannya. Awas nih, jangan jika kita sangka kalau kita sekarang misalkan ada rokik, kita pesan ini harus tahunnya apanya, enggak. Ini sekira-kira kalau memang tahunnya ini membedakan harga. Terus tingginya juga, robatin, dedegnya, warnanya itu membedakan harga. Ya, kalau tidak membedakan harga ya sama, nggak usah pesan HP iPhone berapa, 13, 14 misalnya. Warnanya kan nggak terlalu ngaruh, paham ya? Nggak terlalu ngaruh. Jadi ketika beda warna ya itu sah-sah saja. Tetap wayasipu bayadu, kalau memang ada mempengaruhi lagi, putih yang bisumroh, yang campur kemerah-merahan, ini harganya sekian. Au syukroh, atau pirang, sekian, sebutin juga. Wayadhkuru fil ibi wal baqar wal ghanam wal khay wal bighar wal hamir adzukurata wal unusata was sinna wal launa wan naw'a. Kalau mesan unta, sapi, domba, kuda, begol, keldai, sebutkan laki-laki, perempuan, tahunnya, warnanya, wan nau'a, turunannya, kayak semacam turunannya. Wayadhkuru, ini kuda ini kan turunan ini gitu kan. Wayadhkuru fi thairi an-nau'a was-sighara wal kibara wadh-dhukurata wal unasa wal unusa was-sinna in arafa. Wayadhkuru fi thawb al-jins kakutnin au kattanin au haririn wan nau kakutnin iraqiyin watul wal arad wal ghad wal ghil wal ghilba wad diqata. Ini harus dijelaskan arabnya, ghilbahnya, diqohnya, sofakohnya, apa rapat gitu, apa rikoh carangnya, terus nu'umah kandalnya, khusyunah kasarnya, wa yuqasu bihadi surah ghairuha. Ajib kan? Nah, ini semuanya kalau kita pesan baju nggak usah. Kalau semuanya ukuran bahwa alisan itu sudah pasti alisan ini, misalkan kardinal, pasti bahannya begini, nggak usah nyebut ini, nggak usah. Kardinal ya udah sebut kardinal, tipenya gimana, ukurannya gimana, sudah cukup. Nggak usah ditafsil kayak seperti ini, nggak usah. Nah, kalau urup saja itu bisa mentaksis yang am, apalagi merek. Jadi kalau sudah kita katakan mereknya, ya udah tidak butuh sama yang lain, kecuali dalam merek tersebut ada beberapa sifat yang beda harga atau beda sesuatu yang dimaksud. Nah, wa mutlaqus salam fi thawb yuhmalu 'alal kham. Ya, baju yang belum di ini masih masih geblegan gitu. Lal maksur, bukan baju yang sudah dipotong. Jadi kalau mesen lawon dimutlakan itu khom, maksudnya yang belum dipotong. Lal maksur, bukan baju yang sudah dipotong. Wathani an yadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Yang kedua, harus menjelaskan ukurannya sekira-kira kita tidak bodoh anhu dari muslamfi. An yakun al muslamfi ma'lum al qadai. Kalau biasa yang dimakil, yang suka ditakar, takarannya. Kalau bisa ditimbang, timbangannya sebutin. Kalau bisa dihitung. Wazar'an fi madrun. Nah, ini kalau ya tergantung, seperti telur misalkan kalau dihitung, tapi rata-rata di kilo ya. Gitu. Kalau misalkan jambu apa? Jambu ya dihitung lah. Nah, cuman contoh wazar'an fi madrun ini hanya sekedar penyempurna saja. Ini susah kalau kita mau mencontohkan
barang apa yang diukurnya itu dengan zero, itu sangat susah, tapi nggak jadi masalah. Wasalitsu madhkurun fi qaulil musannif wa in kana salamu ya muajjalan dzakarul aqid waqta mahilli. Kalau salamnya muajjal, ditempokan, maka harus disebutkan waqta mahilli. Kapan nih waktu hululnya, hulul ajal, syahri kaza, bulan ini. Kalau ajala salam ini gak usah harus hari, yang penting dikatakan bulan ini kayak gitu, bisa juga. Kalau ajala salama bikudumi zaidin masalan lam yasih, karena majhul. Kalau hilah untuk sekarang mending dilamakan, atau di minggu, di waktu dengan minggu bukan dengan hari, takut meleset, atau dengan bulan kayak gitu. Insya Allah bulan-bulan ini kayak gitu, atau minggu depan kayak begitu kalau kita pesan sesuatu. Tapi banyaknya bukan salam sih, bai'ul ghaib, jadi tidak disyaratkan seperti ini. Warabi'u an yakunal muslim fi mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Muslim fi ini harus ada fil istihqaq, ketika misalkan istihqaq ini ya kayak jatuh tempo untuk memberikan muslim fi pada si muslim, pada orang yang pesannya. Jadi istihqaqu taslim, yaitu memasrahkan muslim fi. Falau aslama fi ma la yujadu indal mahil karutabin fi syita lam yasi, mesen kurma kering di musim dingin itu susah. Mesen durian bukan di waktunya itu susah. Nah, wal khamisu an yadhkura mawdi'a qabdihi ay mahallat taslim. Ini mahalnya harus disebutkan di mana. Kalau kita mah cukup dengan alamat juga. Nah, in kana al mawdi'u la yasluhu lahu aw saluha lahu walakin lihamlihi ila mawdi'i taslim mu'nah. Harus dijelaskan kalau mawdi'nya la yasluhu lahu. Kalau mawdi'ul akad, ya ini kalau akadnya datang. Kalau akadnya sudah sekarang kayak di HP, ya cukup dikasih kasih alamat juga cukup. In kanal mawdi'u la yasluhu aw saluha lahu, bisa, atau kita akadnya di mana, di jalan waktu ketemuan, misalkan di bandara, bisa barang dibawa ke bandara kan nggak mungkin, walakin lihamlihi ila mawdi'i taslim mu'natun, tapi harus ada mu'nah, harus ada biaya. Nah, itu juga harus dijelaskan di mana kita harus menerima barang tersebut. Jadi setiap hukum yang dijelaskan di sini harus menjelaskan begini, harus menyebut ini. Itu harus tahu landasannya. Kenapa kita harus menyebut ini? Kalau kita tidak tahu landasan hukumnya, dalilnya dan ta'lilnya, maka ya ketahuilah matan takrib ini kan ulama kurun 5 sudah 1000 tahun sekarang, 900 tahun lebih. Jadi nanti kita memahami fikih akan jumud, apalagi kita terapkan di zaman sekarang. Nah, wasadisu an yakuna thamanu ma'luman bil qadri aw bi ru'yati lahu. Jadi kalau disebutkan, kalau tidak kelihatan masih di majelis akad, sebutkan ukurannya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi kalau kita langsung diserahkan uangnya, maka tidak usah kita menyebutkan nominalnya. Ya kalau dua-duanya itu lebih cakep. Yang ketujuh, harus taqabud antara muslim yang pesan dan muslim ilaih orang fi majlisil akdi, di majelis akad. Sudah kita jelaskan tadi majelis akad. Apakah boleh ditransfer? Nah, ini ditransfer. Kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Ya, kalau lihat ini kenapa tidak boleh, maksudnya di mazhab Imam Syafi'i itu bukan sekiranya Imam Syafi'i kalau hidup sekarang akan memfatwakan apa, bukan. Ya, di kitab-kitab Syafi'iyah yang namanya qobadnya itu harus hakiki. Qobad hakiki itu ya harus serah terima langsung, dibawa uangnya. Jadi kalau transfer itu tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, tetapi ulama-ulama mu'asirin sekarang itu membolehkan transfer, karena transfer juga sudah qobad, walaupun qobadnya urfi, tapi fi hukmil hakiki. Kenapa? Karena ketika ditransfer begitu, kita bisa langsung belanja dari rekening kita misalkan yang kosong, terus kita ada belanja, ada orang yang belanja ke kita, terus ditransfer itu buktinya sudah langsung bisa kita, bener gak? Kita pesan lagi ke orang, kita mau beli bitcoin, mau kirim ke
lewat kripto, lewat kirim ke mana, ke luar negeri, kemana pun bisa. Nah, itu tanda berarti sudah qobatnya itu sudah hakiki, kayak begitu, maknanya sudah ada. Ini artinya ini ya khilaf. Kalau kita ingin mengetahui sekiranya Imam Syafi'i itu akan memfatwakan apa ya, kalau Imam Syafi'i hidup zaman sekarang, itu nggak bisa kecuali kitanya menjadi seperti Imam Syafi'i, ilmunya, arabiyahnya, dan mempunyai malakat fikih seperti Imam Syafi'i. Nah, qabla tafarruq, sebelum tafarruq di majlis akad. Jadi dohirnya kalau seperti ini, jadi kita kalau masih di WA ini, masih WA-an, masih centang biru, ya langsung kita harus transfer seketika itu juga. Adapun kembali sedikit dari WA untuk membuka misalkan aplikasi untuk transfer, itu tidak jadi masalah. Nah, muktafar kalau sedikit kayak gharar aja, gharar sedikit itu muktafar. Nah, falau tafarraqa qabla qabdi rasil mal batalal aqdu, ya, au ba'da qabdi badi fa fihi khilafu tafriqus sufqa. Kalau sudah nerima sebagiannya, itu khilaf tafriqus sufqa. Ada yang tidak sahkan semua, ada yang mensahkan sebagian, kayak begitu. Jadi kalau Balia mesan ke saya 50 kilo 50 kilo beras, saya harganya 700.000, tapi Balia mengasihkan 350.000. Nah, fihi khilafu tafriqus sufqa. Ada yang mengatakan tidak sah semua kalau tafriqus sufqa itu. Ada yang mengatakan sah, biang sah. Berarti ya saya tinggal ngirim jangan 50 kilo, berarti 25 kilo. Karena setengahnya. Wal mu'tabar tu al-qabdul hakiki. Ya, falau ahalal muslimu bi ra'si malis salam wa qabadahu al-muhtal wa huwal muslim ilaih minal muhal alaih fil majlis lam yakfi. Dikatakan di sini kalau qobatnya enggak hakiki enggak sah. Falau ahalal muslim, Balia pesan ke saya. Nah, dan menghawalahkan ra'si malis salamnya. Ya, kata Balia nanti uangnya tagih ya di Bank Jen. Nanti Balia muhil, ana muhtal, wa qabadahul muhtalu, dan ana terima tuh uang tersebut, tuh wal muslamu ilaih, ya ana muslam ilaih yang dipesannya, minal muhal alaih, dari si muhal alaih, dari Bank Jen, bil majlis, di majlis itu lam yakfi. Luar biasa kan, Bang? Inilah kita lagi bertiga nih sekarang di sini. Ini uangnya di Bank Jen ya, saya terima juga di majelis akad. Gak bisa, harus tetap Bang Jen harus ngasihkan dulu ke Balia, dan Balia langsung ke saya. Ajib kan? Itu di majelis loh. Kalau di luar majelis ya sudah jelas nggak sah. Itu fil majelis. Wasaminu an yakuna aqdus salam najizan lam yadkhuluhu khiyar syarat. Ya harus kontan, jangan ada khiyar syarat. Nah, kita memesan tapi ditangguhkan 3 hari. Jadi apa enggaknya? Enggak boleh. Harus najis bi khilafi khiyaril majlis fa innahu yadkhul. Kalau khiyar majlis dalam salam masih masuk. Sampai sini jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.